Halo guys, David sini dan ada duet Xiaomi 15T nih, versi polos dan versi Pro. Yes, Xiaomi T-Series, seri HP Xiaomi yang terkenal dari dulu selalu ditunggu. Mulai dari 10T, 11T, 12T, 13T, sampai yang terakhir 14T. Selalu jadi HP populer, sering kami rekomenin. Karena dia ini istilah kata versi yang lebih terjangkau dari flagshipnya Xiaomi. Harganya bisa lebih murah, tapi rasa flagshipnya tetap kenceng. Terutama buat varian 15T Pro yang jadi fokus di video ini. Mesin yang performanya kelas top, kamera Leica dengan lensa periskop 5 kali optical, bodinya metal, wireless charging, DLL. Dan harganya tentu aja selalu penting kita bandingin sama flagship Xiaomi 15 ya. Kemarin pas launching, sampai sekarang juga sih. Xiaomi 15 pasang harga di 12 juta buat internal 256GB doang dan 13 juta buat internal 512GB. Kalau Xiaomi 15T Pro ini 10 juta udah dapat yang 512GB dan nambah 1 juta buat dapat internal 1 tera UFS 4.1. Nambah sejuta dapat ekstra 512GB loh. Damn, itu best deal sekali ya. Kalau Anda nggak nangkep kenapa jiwa mendang-mending saya terbakar, saya kasih konteks. Xiaomi 15 tadi, nambah sejuta, dia dapat ekstra 256GB. Itu udah murah loh. Soalnya di Samsung S25 Ultra, nagih ekstra 4 juta, biar kita bisa upgrade dari memori setengah tera ke 1 tera. iPhone juga sama, minta ekstra 4,5 juta. Jadi, sekali lagi, nambah sejuta buat ekstra 512GB itu luar biasa, nggak lumrah. Tapi ya sesuai lah sama reputasi T-Series, itu yang bikin mereka terkenal. Mantap. Oke, sekarang kita lihat HP-nya sendiri. Xiaomi 15T Pro, dia sekenceng apa sih rasa flagship dari HP ini? Apa juga bagian yang dipotong biar harganya bisa semantep itu? Pasti ada apanya lah. Kayak dari desainnya, Xiaomi 15T Pro pakai bahan fiberglass, alias serat kaca campuran dengan plastik yang feel-nya nggak semewah kaca top, tapi dia jadi lebih tahan pecah. Bahan frame-nya sendiri udah premium dari metal aluminium yang keras, solid, dingin, tapi kaca layarnya dia masih pakai Gorilla Glass 7i yang biasanya dipakai di HP mid-range, bukan Victus kayak HP flagship. Desain Xiaomi 15T Pro ini juga sangat Xiaomi T sekali ya. Emang udah agak berubah sih dari Xiaomi 14T, si kompor gas 4 tungku yang ada jendolannya, tapi berubahnya jadi kompor induksi sih, yang permukaannya lebih rata, lebih smooth. Tapian frame-nya juga di bevel biar sudutnya jadi lebih halus. Sudut-sudut bodinya juga kerasa lebih ngebulat, lebih halus dibanding 14T kemarin. Jadi lebih pas di tangan lah. Ini lumayan lah biar lebih PW megang HP yang beratnya udah 210 gram ini. Buat varian warnanya sendiri yang kita pegang sekarang warna mocha ya. Ada juga varian warna black sama grey. Di sekitar frame HP ini ada banyak garis antena buat nemenin tombol sama portnya. Di sebelah kanan ada 3 garis antena, tombol power dan volume. Di atas ada 2 garis antena, di kiri ada 1, di bawah ada 2 lagi. Buat nemenin SIM tray dual nano SIM, mikrofon, port Type-C sama speaker. Sistem audionya udah stereo ya, satu di bawah dan satu lagi di earpiece yang suaranya enak, volumenya kenceng, bassnya dapat, detail juga jelas. Mesin getarnya kualitas punya, support Wi-Fi 7. HP ini juga udah support eSIM kayak HP-HP mahal lainnya. Dan satu lagi, biasanya di atas ini kan ada mikrofon sama IR blaster. Kok di Xiaomi 15T Pro nggak ada? Ternyata mereka udah pindahan ya. Mikrofon udah tinggal di earpiece, dan IR blasternya udah pindah ke frame kamera di belakang sini. Jadi buat fitur, Xiaomi 15T Pro udah punya rasa flagship yang kuat. Mungkin rating IP68 udah nggak bisa dibilang khas flagship sih, tapi tahan air dan ada fitur wireless charging yang kenceng pula sampai 50 watt. Ini masih kerasa lumayan eksklusif sih. Sayangnya Xiaomi 15T Pro dia nggak pakai USB Type-C tipe 3.1 ke atas, jenis USB yang dipakai di the real flagship. Dia masih 2.0 aja, yang transfer speednya cuma 1/10 dari 3.1, dan belum bisa display out juga lewat USB 2. Lanjut ke bagian display, kalau ini
Singkat saja, standar HP zaman sekarang udah tinggi sih, dari mid-range sampai ke flagship udah mirip lah. Xiaomi 15T Pro sendiri pakai panel AMOLED 6,83 inci yang bezelnya tipis, resolusi 1,5K, refresh rate 144Hz, yang dia bisa aktif di game-game tertentu, kayak Subway Surfer. Support HDR10 Plus juga, Dolby Vision, dan brightness-nya udah terang, enak buat dipakai di bawah sinar matahari. Kualitasnya udah bagus, standar udah tinggi. Bedanya sama flagship, tipe layarnya belum LTPO yang refresh rate-nya itu bisa naik turun dari 1 ke 120 Hz. Boro-boro bisa luas gitu. Buat aplikasi yang umum kayak Play Store dan YouTube pun beberapa aplikasi Google lah, Xiaomi ini masih nge-cap refresh rate-nya di 60 Hz aja kalau settingnya kita set di dynamic. Kalau mau YouTube-nya mulus bisa, tapi kita harus set manual masing-masing app, paksa YouTube-nya ke 120 Hz. Ngomong-ngomong soal sistem, saya suka sama animasi di HyperOS HP ini yang kerasa mulus ya. Proses ngebuka aplikasi, gede kecilin menu, berasa hidup, kerasa lebih nyenengin aja pakainya. Buat fitur AI juga udah banyak dan kerasa matang. Buat listnya bisa dilihat di bagian setting ini yang ada tulisan Xiaomi Hyper AI, ada AI Writing dan Make Wallpaper, Translate, dan lain-lain. Gemini juga udah ready. Sekarang HyperOS-nya masih versi 2 ya, tapi Xiaomi udah komitmen kalau 15T Pro ini bakal dapetin update OS sampai 5 tahun ke depan. Termasuk bentar lagi yang mereka presentasi di launchingnya juga bakal dapat HyperOS 3. Dan buat security patch, supportnya sampai 6 tahun. Semoga update-nya konsisten dan semoga Xiaomi nggak modif HP-nya jadi ada iklan ya. Soalnya sekarang udah bagus, lagi nggak ada nih. Saya udah cari-cari di aplikasi yang biasanya diselipin iklan kayak di tema, wallpaper. Sekarang belum nemu sih, dan semoga tidak pernah ada. Nice. Udah no iklan kayak flagship. Lanjut ke bagian mesinnya yang seru nih. Soalnya Xiaomi 15T Pro udah pakai chipset terbaik dari MediaTek Dimensity 9400 Plus yang clock speed-nya lebih tinggi dari 9400 biasa. RAM-nya 12GB LPDDR5X dan storage-nya tadi yang luar biasa, setengah tera dan 1 tera UFS 4.1. Skor Antutu 10-nya tembus 2,5 juta poin. Gils. Udah mepetin Snapdragon Elite lah. Mungkin bedanya hampir nggak berasa kalau kita pakai aplikasi yang umum. Misalnya kayak MLBB. Ya ini remahan doang lah. Udah pasti bisa mulus setting rata kanan 120 fps. PUBG M juga udah kebuka setting maksimal 120 fps. Dan bisa mulus sampai segitu. Kalau Genshin setting highest 60 fps. Hampir. Saya agak terkejut sih. Hampir rata. Tergantung skenario. Kalau kita main di map awal yang lebih enteng kayak Mondstadt, eksplorasi jalan battle kayak main biasa, dia bisa hampir mulus 60 fps. Pas udah 25 menit baru turun dikit ke 55 sampai 50 fps. Tapi kalau kita eksplorasi di map yang udah jauh, yang udah lebih berat kayak Natlan, awalnya dia bisa lancar 60 fps juga, tapi di menit 10 ke atas dia bakal throttling ke 40-an fps. Settingnya tetap highest ya dan udah performance mode juga. Di sini Xiaomi 15T Pro-nya kerasa main aman, nggak berani ngegas chipsetnya yang harusnya bisa maksimal, yang bisa lebih kenceng lagi, biar suhu HP-nya kejaga. Soalnya dia cuma kena di kisaran 42-43 derajat doang. Kalau limitnya dinaikin sampai 45 derajat, pasti FPS-nya bisa lebih tinggi lagi. Mungkin Xiaomi bisa update lewat software, kasih kita pilihan mau yang santai atau ya performance mode, lepas aja. Kalau mau yang agak dingin baru yang balance. Potensinya gede, cuma buat sekarang masih ada hampirnya. Di bagian baterai, Xiaomi 15T Pro pakai kapasitas 5500 mAh. Kedengarannya nggak terlalu wah ya. Tahun 2025, di masa HP-HP China lain pada pamer 6000, 6500, 7000 mAh, Xiaomi yang segede gini masih 5500 aja. Untung daya tahannya tetap bagus. Buat streaming musik video di YouTube sejam koneksi WiFi, dia makan 6% aja, standar. Kalau buat main MLBB setting maksimal, setengah jam makannya 8-9%. Genshin setting highest setengah jam makan 14%. Ini nggak hemat, tapi nggak bisa dibilang boros juga. Standar-standar aja. Buat speed ngecasnya sendiri nih, baru super ngebut. Chargernya 90 watt, colok 10 menit, masuk 40% loh, buset. Setengah jam masuk 91%, dan buat penuh cuma butuh 35 menit. Terakhir, bagian kameranya. Yang jadi ultinya Xiaomi 15T Pro yang bahkan nggak bisa diikutin flagship Xiaomi 15 yang biasa ya. Kalau Ultra itu udah beda jauh. Lensa periskop telefoto yang bisa zoom optical 5 kali. Lensa mewah ini. Dia ditemenin kamera wide,
atau kamera utama 50 megapiksel yang sensornya LiquaFusion 900 itu sama juga kayak Xiaomi 15, tapi ultrawide-nya disunat jadi 12 megapiksel doang. Sayang ya, biar nggak pol-polan ngelangkahin kakaknya kali. Soalnya kamera zoom di Xiaomi 15T Pro ini emang sedap. Di kondisi low light kayak gini, dia masih bisa dapetin detail yang tajam. Dari tulisan sampai ke tekstur baju, ketangkep semua. Udah ada OIS soalnya. Ekspresi orang dari kejauhan tetap bisa kelihatan jelas, ditambah racikan warna Leica yang pekat, tekstur maskot macan yang kebuat dari styrofoam juga tetap kelihatan jelas, detail bunga juga jadi lebih mantap lagi, atau buat sekedar motret orang dari jauh, buat yang suka street fotografi, kombinasi kamera telefoto sama warna Leica emang cocok buat yang hobinya kayak gini, motret orang atau suasana yang real di lapangan. Lebih dapat aja. Buat contoh foto yang lebih banyak, bisa main ke channel lain kayak K2G atau Best Indo Tech ya. Mereka ada bikin video yang lumayan spesifik ngebahas kamera Xiaomi 15T Pro. Potensi kameranya lebih kebuka lagi. Di sini saya banyak nunjukin foto yang suasananya agak sehari-hari ya, yang lebih biasa ya. Buat lihat kalau kamera utamanya juga bisa bening di segala kondisi, sampai foto malam juga kelihatan bersih. Yang jadi kelemahan di sistem kamera Xiaomi 15T Pro emang di kamera ultrawide-nya aja, yang nggak jelek, tapi levelnya ini jomplang dari dua kamera lain yang luar biasa. Ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Xiaomi 15T Pro ya, di resolusi 4K 60 fps. Mungkin bisa diperhatiin apakah ada jitter, apakah goyang, atau patah-patah, karena salah satu yang ngebedain HP flagship sama mid-range itu di jitternya, di fokusnya kedut-kedut. Kalau mid-range kebanyakan masih ada sedikit jitter, kalau flagship biasanya udah sangat minim lah, kalau nggak bisa dibilang no jitter sama sekali. Coba ya, kalau jogging dikit gimana? Hop, hop. Nah, dia gue hop hop, lurus tangga, awas. Karena levelnya udah flagship, jadi sekalian tes video ultra wide-nya. Yang fotonya sih nggak terlalu oke ya, agak jomplang, tapi videonya gimana? Bisa di 4K 30 juga. Stabilnya gimana baru satu turun tangga. Kalau yang ini video selfie-nya di 4K 30 fps, belum bisa 60 fps ya. Di sini kelihatan, saya bisa langsung lihat previewnya kalau videonya stabil sih, sama warnanya lumayan kontras ya. Muka saya kelihatan gelap, di belakang emang lagi terang banget. Walaupun jam 8 pagi, tapi jam 8 akhir tahun itu, waduh, kilaunya harus tutup mata. Kayak gini kira-kira. Semoga suaranya juga bagus ya. Ini ada tetesan air. Kesimpulan buat Xiaomi 15T Pro, sangat-sangat bisa jadi alternatif buat flagship yang mungkin kerasa jual mahal ya. Jarang-jarang atau mungkin baru kali ini, saya bisa bilang mending ambil yang varian 1 tera aja. Deal macam apa itu? HP ini juga kena soal kualitas flagshipnya kalau ngomongin prosesor kenceng, kamera telefoto mantap, kamera utama bagus, video tajam, stabil, jitternya minim, materialnya mewah, layar dan OS yang spesial, nggak ada iklan nih spesial buat Xiaomi. Speakernya bagus, fitur juga cakep-cakep, ada eSIM, ada wireless charging dan reverse wireless charging juga. Tinggal Anda pertimbangin aja, seberapa penting fitur yang dikurangin dari HP ini biar bukan jadi the real flagship, kayak layarnya non-LTP
LTPO, USB masih 2, kaca belum Victus, dan tentu aja kamera ultrawide-nya agak jomplang dibanding kamera yang lain, yang utama dan telefoto. Kalau buat saya sih, selisih harganya masuk akal. Apalagi kalau ada promo, pasti ada, cuma nggak tahu kapan. 1 tera di bawah 10 juta itu nggak pakai mikir lagi. Oh ya, kalau Xiaomi 15T Pro ini dirasa kemahalan, nggak masuk budget, ada juga Xiaomi 15T yang desainnya sama. Speknya ada upgrade-upgrade dikit dari Xiaomi 14T kemarin, yang juga nggak kalah populer ya. Sekarang Xiaomi 15T yang biasa, yang regular, punya layar lebih gede, baterainya juga lebih gede, prosesornya upgrade, dan kacanya Gorilla Glass 7i juga, kayak yang Pro ini. HP ini mainnya di kelas mid-range sih, harganya 6-7 jutaan. Sama satu lagi, atau 3 lagi, biar mungkin kecipratan Aura T series yang gold gini kali ya. Xiaomi juga ngenalin wearables yang warnanya gold semua, mulai dari Xiaomi Watch S4, Xiaomi OpenWear Stereo Pro, sampai Xiaomi Smart Band 10. Semuanya ada varian gold sih, bling-bling semua kali ini. Demikian review gadgetin buat Xiaomi 15T Pro. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. FE-nya Xiaomi. SE-nya atau ya varian yang lebih itu cuma rasanya mantap banget. Fans edition beneran.